Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Usman yang dirahmati Allah. Kita harus menyadari bahwa ilmu merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan baik di sisi masyarakat maupun di sisi Allah. Untuk itu kita semua sebagai umat Islam wajib untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Di menuntut ilmu sangat diwajibkan. Jadi faridah ini taknya taklil mubalaghah. Sangat ditekankan untuk menuntut ilmu bagi orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian ilmu apa yang wajib harus kita pelajari? Itu ilmu amal. Ilmu yang akan panjenengan semuanya untuk mengerjakan, untuk melakukan ibadah-ibadah wajib. Seperti sholat. Kita harus mengerti ilmu tata cara untuk menjalankan sholat dan seterusnya. Untuk mendapatkan ilmu yang benar, kita harus belajar dan mengambil suri tauladan dari sumbernya. Siapa sumbernya ilmu? Yaitu para ulama. Ulama mempunyai guru ulama, sampai sahabat, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu ini harus ada gurunya, yang jelas ada sanadnya. Saya dari Mbah Dawam, dari Mbah Maimun, dari Pak Humaid dan seterusnya, terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilmu yang bersanad. Nih, jadi panjenengan semuanya nuntut ilmu harus jelas siapa gurunya. Di samping itu jelas panjenengan harus mengambil suri tauladan dari guru-guru panjenengan. Dan guru-guru panjenengan sampai sahabat juga belajar dengan Nabi, juga mengambil suri tauladan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sebaik-baik suri tauladan dan sebaik-baik guru adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya ay khoslah hasanatan haqquha ay yuqtada biha ala sabil ijab fi umurid din wa ala sabil istighbab fi umurid dunya. Artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan, arti tabiat, sifat yang baik yang wajib kita ikuti dalam urusan agama. Ibadah apa saja yang sholat, puasa, zakat, haji, ini jenengan kita semua harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala sabil istighbab, dan sunat ikut Rasulullah di dalam urusan duniawi. Ini kewajiban kita untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apapun terjadi, terusan ayat liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Artinya ayarju thawaballah wal yaumal akhir. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengharap pahala dari Allah dan mengharap keselamatan, utamanya di akhirat. Apapun terjadi, panjenengan semuanya hidup di alam dunia ini, tujuan akhir ada hidup di akhirat. Nah, hidup di akhirat ini hanya ada dua pilihan.
menjadi orang celaka atau orang yang mendapat ridha Allah. Nih. Wa dzakarallaha katsiran ay bil lisan wal qalb. Dan orang-orang yang banyak mengingat Allah baik bil lisan atau bil qalbi. Ini firman ini ditujukan pada orang-orang yang iman kepada Allah dan orang-orang yang mengharapkan keselamatan di akhirat. Ini sekarang orang yang paling mengenal dan paling mengerti Rasulullah sebagai utusan Allah yang terakhir adalah ahli kitab, baik itu orang Yahudi maupun orang Nasrani. Jadi yang paling mengerti siapa Nabi akhir zaman, Nabi pungkasan, itu hanya orang-orang Nasrani Yahudi ahli kitab. Kenapa? Sebab di dalam kitab Taurat, Injil ini menjelaskan sifat-sifat utusan terakhir. Lebih tahu. Diterangkan firman Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang Yahudi atau ahli kitab ini lebih dulu mengenal Rasulullah daripada mengenal anak-anaknya sendiri. Sifat-sifat Rasulullah sudah tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Sehingga pendeta-pendeta Yahudi Nasrani ini tahu persis kedatangan Rasul akhir zaman. Karena sudah ada sifatnya diceritakan pada zaman Rasulullah usia 12 tahun. Ini Rasulullah diajak pamannya Abu Thalib untuk ke negara Syam berdagang. Karena Abu Thalib sangat sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajak dagang, belum sampai di Syam, Rasulullah Abu Thalib dihadang oleh pendeta Bukhairah. Dihadang supaya Abu Thalib dan Nabi Muhammad disuruh pulang ke Mekah. Abu Thalib diberitahu bahwa anak kecil ini nanti menjadi utusan terakhir. Nah inilah dari mana pendeta Bukhairah, yaitu dari kitabnya. Ini kitab yang belum dirubah ya, jadi kitab Taurat, Injil yang belum dirubah, ini jelas mengandung keaslian. Dan yakin percaya bahwa Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Termasuk Abdullah bin Salam, juga ahli kitab, tapi masuk Islam. Ini termasuk Warokoh itu juga tahu persis kapan Rasulullah setelah menjadi Nabi ditundung atau diusir kaumnya. Ini orang-orang Yahudi Nasrani sudah mengenal Rasulullah melalui kitab-kitabnya yang asli. Juga pada zaman Nabi Musa ada seorang pemuda yang biasa membaca kitab Taurat. Di sana pemuda membaca lampiran yang berbunyi Nabi Ahmad, Nabi akhir zaman yang menyelamatkan alam dunia. Ini langsung tulisan Ahmad dipotong, diambil di bawah. Untuk apa? Memang pemuda ini ta'zim, rindu kepada Rasulullah SAW, walaupun pemuda itu umatnya Nabi Musa, di nama Ahmad.
Ini langsung dipotong, dibawa kemana saja dibawa nama Ahmad. Dijelaskan, qolali khamsatu asma, Rasulullah berkata, saya mempunyai 5 nama. Ana Muhammad, saya Muhammad. Ana Ahmad, saya Ahmad. Anal Mahi, Anal Hasir, Anal Aqib. Di Ahmad, nama Ahmad dipotong, dibawa oleh pemuda di mana saja. Cuman pemuda ini termasuk pemuda yang apa bahasanya brengsek atau selalu ganggu masyarakat. Sampai masyarakat tega untuk membunuh pemuda ini, dibunuh. Karena kelakuannya sangat merusak masyarakat, ganggu masyarakat sepakat membunuh. Setelah pemuda itu dibunuh, tidak dikuburkan, tapi langsung diseret, dibawa ke tempat sampah. Dibawa ke tempat sampah. Setelah beberapa hari, desa di mana pemuda tadi dibuang jasadnya, ini berbau wangi, semerbak, wangi. Di dalam masyarakat itu, karena ada bau yang semerbak wangi, kemudian dicari, ini bau dari mana? Dicari, akhirnya ditemukan bahwa bau ini arahnya di tempat sampah. Tempat sampah dicari, ternyata di tempat sampah yang berbau wangi itu jasadnya pemuda yang brengsek. Ini. Artinya apa? Pemuda yang brengsek yang dibunuh masyarakat sampai mati berbau wangi, ini taklim, hormat, cinta pada Nabi Muhammad ya. Pada waktu ditulisannya Ahmad. Ini rindu. Ini tidak umatnya Nabi saja rindu, apalagi panjenengan semua. Intinya pemuda ini menjunjung tinggi, menghormat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diangkat Allah menjadi kekasih Allah dengan bukti bau yang wangi. Ini keistimewaan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk panjenengan semuanya ya harus cinta kepada Rasul. Nah, orang yang pertama kali mendengarkan Rasulullah lahir adalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab mendengar berita lahirnya Rasulullah ini sangat senang. Sehingga hamba sahayanya budak namanya Suwaibah, ini kan budak daripada Abu Lahab. Setelah Suwaibah menceritakan kelahiran Nabi Muhammad, spontan Suwaibah dimerdekakan. Merdeka, Suwaibah, sekarang kamu merdeka, tidak menjadi budak saya. Dan itu keponakan saya disusui. Jadi Abu Lahab saudara dengan Abdullah ramane Nabi Muhammad. Nah, termasuk wanita-wanita yang menyusui Rasulullah, jelas pertama ibunya sendiri Siti Ami. Nah, kemudian Suwaibah budak daripada Abu Lahab yang dimerdekakan karena memberi kabar kelahiran Rasulullah. Jenengan disian Abu Lahab lahir spontan mendengarkan Suwaibah dimerdekakan, disuruh untuk menyusui. Nah ini. Nah, setelah Rasulullah menjadi utusan,
terbalik. Ya. Abu Lahab seorang yang menentang Rasulullah. Ya. Nah, otomatis Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksaan dari Allah. Maka Rasulullah diberi pertanyaan oleh sahabat, kenapa ya Rasul panjenengan hari Senin puasa? Rasul jawab, hari Senin adalah hari kelahiran saya. Ini nak jenengan Senin do poso nggih niku wau. Lahire Rasulullah. Ngurip-ngurip lahire Rasulullah. Ngiling-ngiling nak Rasulullah lahire dinten hari Senin. Ini jadi cara nak saiki ana ulang tahun dan sebagainya ya iku mau ya tiru nggih apa poso. Monggo lah teori saiki kathah banget ulang tahun ana sing mungkin belanjaan dan sebagainya terus sekarang nganggo apa iku macam-macam niku ora masalah. Sing penting jenengan iman nganggo tata cara sing ora nyimpang ning agama. Mumpun kayak hukum iki haram dan sebagainya sebab teorine mboten. Jenengan mosok bingung nggih. Sing penting akidahnya. Soalnya kok maka pada waktu dulu orang-orang Jalis setiap mempunyai anak motong hewan terus diolet-olet digosok dengan merah-merah apa itu terserah pakai cat atau pakai daun-daun yang bisa mungkin daun jati deh merah. Terus Rasulullah tidak menghilangkan memotong hewan tiap punya anak dengan apa akikah. Jadi semakin zaman semakin canggih jenengan kula akal kudu canggih aja hukum haram iki ya repot niki. Monggo jenengan nyeplil monggo. Mau orang rubah akidah. Lah jenengan lilin terus gitu. Lah terus lilin disebul tahlilan dhisik, maca selawat dhisik, malah merubah. Jadi merubah budaya dengan tata cara, budaya itu sekadung rembuk kok dirubah seperti Rasul merubah nyembelih kewan didadekno akikah. Jadi kita jangan dangkal berpikir ya. Nak ngono hukum kabeh kufur dan sebagainya ya naudzubillah min dzalik berarti kedangkalan otak kita tidak bisa mengikuti zaman. Zaman apapun harus jenengan rubah dengan tata cara Islam. Walaupun itu misalnya banyak sekali lah ya aturan-aturan yang kita harus cerdik bisa merubah. Itu meneh kalau kita anut terus kono misalnya lilin dan sebagainya terus nganut dungane kono akidah kono itu jenenge mantasabbaha itu jelas kufur ya. Nah ini sudah lain jenengan merubah tata cara ngono tapi pelaksanaan dirubah. Tahlilan, sholawatan, misalnya terbangan dan sebagainya kan enak. Yakin Allah kabeh. Dan biasanya ngoten misal kula ulang tahun lilin swidak mbok pira sebul kabeh misal. Monggo. Tapi niatnya ditoto mengalami kok kebiasaan dulu ya. Dulu kecil saya itu pakai baju itu celana umprang ya Mas nggih, waktu umprang. Entek saiki ya mau nganggo umprang. Nah ini kan ini budaya akan hilang sendiri. Potong biar itu potong batok. Sekarang tidak ada potong batok, potong apa. Ini budaya semakin hilang. Sampai kita bisa menyikapi bagaimana ada budaya jangan sampai menjadikan kesesatan bagi kita dan anak-anak kita. Ini mudah-mudahan jenengan semuanya menjadi orang-orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.